Hari ini kita akan belajar tentang nilai waktu uang untuk yang part kedua. Nah, minggu lalu sempat saya sudah menjelaskan tentang nilai waktu uang mulai dari present value, future value, present value dengan model bertahap, lalu kemudian dengan formula, baik menggunakan tabel dan tidak menggunakan tabel, sama halnya dengan present value itu juga saya sudah mengajarkan untuk cara menghitung baik bertahap maupun formula, baik yang menggunakan tabel maupun yang tidak. Nah, topik hari ini kita akan belajar tentang anuitas, lalu kemudian nilai sekarang untuk kas yang tidak sama besarnya, perpetuitas, lalu kemudian terkait dengan nilai sekarang yang periodenya tidak terbatas, lalu kemudian ada terkait dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda, terus kemudian ada belajar tentang tingkat bunga efektif serta amortisasi. Nah, topik minggu lalu saya ingin mengingatkan, jadi kan waktu itu kita pernah belajar future value untuk yang bertahap, formula, terus bertahap di tabel, menggunakan tabel, formula juga menggunakan tabel, sedangkan present value pun juga langkahnya sama dengan yang future value. Oke, nah sambil mengingatkan kepada teman-teman, kalau kemarin saya telah menjelaskan future value. Jadi, kalau dimisalkan dengan yaitu menggunakan formula, di mana nilai sekarangnya adalah 1000, terus kemudian jatuh waktu temponya 3 tahun, dengan nilai bunganya 5%, maka rumus yang kita pakai adalah yang ini, yaitu future value sama dengan present value, buka kurung, dikali 1 plus K pangkat N. Nah, karena kita diminta untuk mencari nilai jatuh tempo 3 tahun, maka teman-teman di sini menuliskan future value pangkat untuk periode 3 tahun. Yaitu di mana present value-nya tadi nilai sekarangnya adalah 1000, berarti kalian tinggal menuliskan yaitu 1000 dikali 1 plus K. K itu adalah bunganya ya teman-teman, ini bunga. Jadi bunganya di sini adalah 5%, dipangkatkan 3, sehingga hasilnya adalah 1000 dikali 1,05, karena 5% itu kalau dijadikan desimal kan 0,05, lalu dipangkat 3, hasilnya adalah 1157,63. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman sudah paham belum? Saya harap sudah paham ya. Ini saya hanya mengingatkan kembali, mengulang kalau minggu lalu kita belajar ini. Lalu kemudian untuk formula secara tabel. Formula secara tabel ini lebih mudah teman-teman, karena teman-teman tidak perlu menghitung dengan rumus yang ini, yaitu future value sama dengan present value buka kurung 1 plus K pangkat N, melainkan langsung yaitu dengan menggunakan tabel FVIF. Nah, FVIF ini teman-teman harus melihat periode yang krusial di sini adalah melihat terkait dengan kapan waktunya dan kapan bunganya yang digunakan. Jadi sehingga kalau dituangkan di dalam rumus untuk nilai mencari future value yang tahun ketiga, berarti dari present value tadi yang 1000, dimasukkanlah tabel angka yang ada di tabel FVIF, K-nya itu adalah bunga 5%, N-nya adalah 3 tahun. Sehingga hasilnya di nilai tabel tersebut yaitu 1,1576. Nah, 1000 ini kita kalikanlah dengan si 1,1576 sehingga hasilnya adalah 1157,6 dan hasilnya ini berdua harus sama. Oke. Selanjutnya, untuk future value yang dengan model bertahap, teman-teman. Di sini untuk future value untuk model bertahap sama langkahnya, tapi hati-hati, ini berbeda. Dia tidak menggunakan pangkat N. Jadi, kalau tadi sebelumnya di bagian future value yang formula, ini kan ada pangkat N. Nah, di sini yang selanjutnya untuk yang future bertahap itu tidak ada pangkat N. Jadi hati-hati ya teman-teman, tidak menggunakan pangkat N. Nah, sehingga kalau di bertahap itu rumusnya hanya adalah future value sama dengan
present value buka kurung 1 plus K, yaitu 1 plus bunga, sehingga hasilnya untuk di tahun pertama adalah 1050. Nah, ingat teman-teman, 1050 ini angka di future value yang pertama itu menjadi patokan nilai sekarang untuk future value yang di tahun kedua. Makanya kata kuncinya adalah nilai sekarang di tahun berikutnya merupakan nilai yang diperoleh dari akhir tahun sebelumnya yang sudah dihitung. Jadi 1050 ini kamu gunakan lagi untuk menghitung dasar di future value tahun kedua. Lalu dikalikan dengan 1 plus K atau 1 plus dengan bunganya. Nah, karena 5% itu kalau dijadikan desimal 0,05, maka kalau 1 plus 5% hasilnya adalah 1,05. Jadi, hasilnya di sini adalah 1,102,5. Nah, 1102,5 ini juga nanti digunakan untuk dasar menghitung di periode ketiga. Dia menjadi dasar untuk perhitungan nilai sekarang, sehingga kalau dikalikan lagi dengan bunganya 1 plus K, itu nanti hasilnya adalah sama, yaitu 1157,63. Kira-kira bagaimana teman-teman? Sudah paham ya untuk bedanya antara yang future value sama future value secara formula sama yang bertahap. Jelas bedanya adalah di sini ya. Dia tidak menggunakan, kalau di bertahap tidak menggunakan pangkat N. Sedangkan kalau yang di formula dia menggunakan pangkat N. Nah, sama halnya dengan menghitung tabel teman-teman. Menghitung tabel untuk yang di bertahap itu juga tidak digunakan pangkat N. Jadi pangkat N di sini hilang. Nah, selanjutnya berarti bagaimana? Yaitu kalian langsung mengarah kepada tabel FPIF untuk periode ke-1. Angkanya adalah yang didapat untuk periode ke-1 adalah ini, 1,105. Jadi teman-teman bisa cek di tabel, kalau untuk periode ke-1, itu nilai di tabel FPIF-nya itu adalah 1,0500, sehingga nilainya kalau dikalikan dengan nilai sekarangnya yaitu 1000, hasilnya adalah 1050. Sehingga nanti sama kayak prinsip yang tadi teman-teman di future value yang bertahap, nilai yang kita dapat di periode pertama jadi dasar untuk menghitung nilai sekarang di periode kedua, sehingga nanti kalau dikalikan dengan angka di tabel, itu hasil akhirnya adalah 1102,5 untuk periode kedua. Nah, untuk periode ketiga bagaimana? Sama, ini sama dengan ya teman-teman, maaf ada typo. Jadi, untuk di periode ketiga, ini sama, angka di dasar dari atau angka yang diperoleh dari perhitungan future value kedua dijadikan dasar untuk perhitungan nilai sekarang di future value ketiga. Lalu dikalikan dengan 1,0550. Hasilnya adalah 1157,63. Jadi kesimpulannya, mau teman-teman menghitung future value lewat bertahap tabel, formula, lalu formula secara dengan menggunakan tabel, itu nanti hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 1157,63. Kira-kira sampai sini sudah ingat belum ya teman-teman? Kalau jika nanti ada pertanyaan, kita sambungkan langsung ya ke bagian sesi tanya jawab ya, nanti kita bahas lebih detail. Nah, selanjutnya untuk menghitung present value ini pun juga sama, bisa dihitung lewat formula maupun lewat formula lewat tabel. Jadi, kalau untuk present value menggunakan rumus formula itu beda dengan mencari future value. Kalau present value di sini rumusnya dibagi ya teman-teman. Oh sorry, maaf. Rumusnya di sini dibagi. Jadi, karena rumusnya dibagi, maka teman-teman perlu ingat kembali kalau di sini dia formula, yaitu masih ada yang namanya kata kuncinya itu menggunakan pangkat N. Sehingga kalau dicari rumusnya, di sini present value karena dia dibagi, jadi hasilnya adalah
yaitu 1000 karena nilai saat ini atau nilai kemudian pada 3 tahun yang akan datang itu 1157,63, sehingga kalau dicari nilai sekarangnya berapa? Yaitu 1000. Sama ya, kayak tadi kita mencari future value dari nilai sekarang 1000, 3 tahun kemudian menjadi 1157,63. Nah, untuk formula secara tabel di present value, ini berbeda teman-teman. Kalau tadi caranya hanya dibagi, melainkan ini dikali. Dan kenapa toh dikali? Karena rumus untuk menghitung di tabel itu adalah ini teman-teman, yaitu 1 plus K pangkat minus N. Sehingga kalau pangkat minus N dirubah menjadi biasa, itu nantinya jadinya perkalian. Nah, hingga hasilnya adalah future value nilai sekarang dari 3 tahun kemudian yaitu 1157,5. Nah, 1157,63 dikali dengan nilai tabelnya, yaitu di periode berapa? Periode untuk 3 tahun, hasilnya adalah 0,8, sehingga kalau dikali hasilnya adalah 999,96. Gimana teman-teman? Sama kan prinsipnya sebenarnya sama future value, namun present value di sini dia rumusnya sudah dibagi, dan ingat kalau untuk formula itu ada pangkat N-nya. Oke, selanjutnya secara bertahap. Secara bertahap di sini sama kayak tadi, cara mencari present value, tapi yang membedakan tidak menggunakan pangkat N. Jadi hati-hati di sini kalau untuk yang bertahap tidak pakai pangkat N. Sehingga yang dicari adalah nilai yang saat pertama kali, yaitu 1 plus K. 1 plus K di sini, K-nya jangan lupa ya teman-teman, di sini adalah bunga 5%. Sehingga kalau kalian cari untuk bertahap, nah ini belum selesai nih sepertinya saya. Jadi kalau untuk bertahap selanjutnya adalah, ini kan untuk future value ke Oke, sebentar. Nah, untuk future value pada periode ketiga. Berarti kalau saya lanjutkan, ntar kita coba lagi ya hitungnya. Oke, saya skip. Nah, selanjutnya berarti kalau untuk future value kedua, sama dengan nilainya adalah 1102. Ingat ya prinsipnya tadi, nilai di akhir periode dijadikan dasar untuk di periode selanjutnya. 5 dibagi 1,05, hasilnya adalah berapa tuh ya teman-teman? Yaitu 1050,0. Lalu untuk periode ke-1-nya, saya kecilkan dahulu. Oke, untuk periode ke-1 sama, yaitu carinya adalah periode ke-1 dari nilai akhir ya tadi ya, yang nilai 1125 ini dapat hasilnya kan 1050. Nah, berarti 1050 ini dijadikan dasar untuk menghitung yang nilai saat ini, yaitu 1050,0 dibagi 1,05, sehingga hasilnya berapa? Yaitu 1000. Berarti benar ya, ini kalau sudah terbukti bahwa baik kita mencari bertahap maupun tabel, sama-sama hasil nilai sekarang yang akan dicari adalah 1000. Nah, bertahap di tabel pun juga sama. Bertahap yang di tabel, ini teman-teman, dia menggunakan rumus yaitu present value, buka kurung sama dengan future value, menggunakan tabel P, FIF, bukan F ya. Kalau F itu tadi depannya F itu membuat future value, di sini menggunakan tabel P, yaitu menandakan untuk present value. Nah, karena bertahap berarti kalian menggunakan untuk yang di periode pertama semua. Ini untuk periode pertama. Sehingga kalau sudah mendapatkan perhitungan di periode ketiga, yaitu 1102,5,
ini merupakan nilai sekarang untuk di periode ketiga, yaitu dijadikan dasar untuk menghitung di periode kedua. Nah, nilai sekarang di periode kedua yaitu 1049. Nah, 1049 ini nanti digunakan untuk menghitung di bagian perhitungan present value periode pertama, yaitu nilai sekarangnya, nilai kemudiannya adalah 1049,16 dikalikan dengan 0,9, hasilnya nilai sekarang di periode pertama yaitu 998. Nah, berarti sama ya konsepnya, maupun present value bertahap, present value formula, semuanya harusnya sama-sama menghasilkan nilai sekarang sejumlah 1000. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang masih lupa atau dengan caranya bagaimana? Nanti kita lanjut ya. Kita bisa langsung tanya jawab nanti. Nah, ini teman-teman selanjutnya untuk bagian anuitas. Anuitas di sini dia merupakan pembayaran yang jumlahnya tetap ya teman-teman, tetap sama walaupun sudah beberapa periode. Jadi mau jumlahnya berapa periode pun ya tetap dibayarnya Rp1.000. Mau 5 kali, mau 4 kali, mau 6 tahun sekalipun tetap jumlah pembayarannya adalah 1.000. Nah, penggolongan di dalam anuitas sendiri itu ada dua, yaitu ada ordinary sama annuity. Untuk ordinary itu dilakukan pada saat akhir periode, sedangkan annuity dilakukan pada awal tahun atau awal periode. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira bedanya ada di mana sih cara menghitungnya? Nah, pertama saya akan bahas untuk future value di annuity. Oke, sebentar. Untuk menghitung future value secara annuity, berarti, sabar teman-teman, saya perbaiki dulu PPT saya. Ini present value untuk annuity. Oke, nah kita lanjut. Untuk future value annuity di sini itu dicontohkan kita akan memperoleh Rp1.000 per tahun selama 4 kali. Lalu kemudian uang yang diterima itu di akhir tahun, uang diterima akan diterima pada akhir tahun. Berapakah nilai pada saat tahun mendatang dari uang tersebut? Dan bunga yang diberlaku adalah 10%. Jadi, cara menghitungnya di sini adalah yang perlu kita ingat adalah di sini caranya. 1. Periode pembayarannya Rp1.000 per tahun selama 4 kali. Berarti selama 4 tahun berturut-turut dibayarnya 1.000. Lalu kemudian uang tersebut diterima di akhir periode, di akhir tahun. Dan berapa nilai mendatang dari uang tersebut? Yang ditanyakan adalah nilai mendatangnya. Dan bunganya diberitahu yaitu 10%. Sehingga kalau kita lanjut, bagaimana toh cara menghitungnya? Nah, karena ini di akhir teman-teman, ini kalian perhatikan ya. Jadi ada model garis periode, itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah tahunnya yang di bagian atas. Yang di bawah ini adalah bagian pembayarannya. Nah, karena dia di akhir periode, berarti periode keempat kalian ikut. Tidak menggunakan yang ini. Periode ke-0-nya tidak boleh dihitung. Jadi, caranya adalah, yaitu di periode keempat, 1.000 dikali, karena future value ya tadi, rumusnya kan present value, buka kurung, 1 plus K, pangkat N. Nah, N di sini diminus dengan jumlah banyaknya tahun. Jadi, kalau untuk periode tahun keempat, berarti 1.000 buka kurung 1 plus 0,1 pangkat 4 dikurangi dengan 4. 4 kurangi 4 itu kan pangkat 0, yang artinya masih pangkat 1, sehingga hasilnya adalah 1.000. Selanjutnya, untuk pangkat di tahun ketiga.
Nah, ini mudah teman-teman, karena ini patokannya untuk tahun ketiga, berarti kita langsung patokannya di belakangnya adalah tahun ketiga. Nanti kalau ini tahun kedua, berarti patokannya pengurangnya adalah tahun kedua. Kalau di tahun pertama, itu patokannya pengurangnya adalah tahun pertama. Nah, caranya sama, yaitu jumlah N-nya dicari berapa, jadi 1000, buka kurung, 1 plus 10% atau 0,1 pangkat 4 dikurangi dengan 3. Kenapa 3? Karena kita menghitung di tahun ketiga. Dan berapa banyak jumlahnya? Yaitu N-nya adalah 4 tahun. Sehingga kalau pangkat 4 dikurangi pangkat 3, hasilnya adalah pangkat 1. Sehingga jumlahnya adalah 1100. Oke, terus yang di bagian yang kedua juga sama, bagian pertama juga sama. Jadi patokannya teman-teman perlu ingat, kalau annuity itu jumlah pembayarannya sama semua. Nah, mau di tahun pertama, mau di tahun kedua, di tahun ketiga, dan tahun keempat, itu periode pembayarannya atau jumlah yang dibayarkan tetap sama. Yang membedakan adalah cara menghitungnya. Kalau untuk annuity di sini teman-teman, dari jumlah banyaknya N dikurangi dengan periode yang dimaksud, yaitu misal kalau dia pertama 4, ya berarti kalian kurangi dengan angka 4. Kalau kita mau carinya di tahun kedua atau di tahun ketiga, berarti periode N-nya, jumlah yang kita akan cari yaitu N-nya dikurangi dengan 3, angka 3. Terus untuk yang tahun kedua juga sama, yaitu sama-sama kalau kita mau mencari untuk tahun kedua, berarti desimalnya adalah tahun kedua. Oke, teman-teman. Nah, berarti paham ya? Jangan lupa annuity ya, pangkatnya itu sama, pembayarannya tetap sama. Ini saya tadi kepencet, teman-teman. Nah, periodenya sama. Periode pembayarannya sama. Nah, periode pembayarannya sama di sini dari tahun ke tahun. Jadi yang diperhatikan adalah ini. Kalau mau cari tahun keempat, ya berarti dikurangi dengan tahun keempat. Kalau mencari tahun ketiga, berarti 4 dikurangi dengan 3. 4 itu apa sih? 4 itu adalah jumlah N di awal. Nah, kalau untuk mencari tahun kedua, berarti ya tahun kedua yang dijadikan pengurangnya. Tahun pertama ya dijadikan tahun pertama. Nah, ini adalah untuk konsep akhir tahun. Jadi hanya memperhatikan untuk tahun 1, 2, 3, dan 4 sampai 4. Tahun ke-0 dihitung enggak? Tidak boleh dihitung. Sehingga jumlahnya pembayaran kasnya ada berapa? 4.641. Nah, kalau tadi dengan metode bergaris, selanjutnya kita dengan metode bertahap. Dari metode bertahap, teman-teman di sini itu adalah future value-nya sama, cara menghitungnya kayak tadi, hanya yang membedakan adalah kalau ini bertahap tidak pakai garis, berarti ini 4 dikurangi 1 itu menunjukkan untuk periode tahun pertama, 4 dikurangi 2 itu periode tahun kedua, 4 dikurangi 3 untuk menghitung periode ketiga, dan 4 dikurangi 4 adalah untuk menghitung di periode keempat. Jadi rumus aslinya sebenarnya apa sih untuk future value? Nah, rumus aslinya kan sebenarnya future value, coba kalau saya gambarnya di atas ya, biar teman-teman kelihatan. Rumus aslinya kan sebenarnya future value sama dengan buka kurung, PF ya, PV atau present value, buka kurung 1 plus K. Nah, sebenarnya sama, ini pasti menggunakan pangkat N, tapi karena kita menghitungnya di akhir periode, maka N ini wajib dikurangi dengan 1.
atas jumlah banyaknya periode tersebut. Jadi mulai dari kurangi 1 untuk menghitung tahun pertama, untuk menghitung tahun kedua berarti dikurangi dengan 2, terus untuk menghitung tahun ketiga berarti dikurangi dengan periode ketiga, terus lanjut untuk menghitung periode keempat berarti dikurangi dengan periode 4. Nah, secara formula lebih mudah teman-teman, yaitu langsung ya, berarti hanya pangkat N-nya itu adalah pangkat 4, tidak perlu tadi kayak dikurang-kurangi, lalu dikurangi dengan 1, sehingga hasilnya sama 4.641. Selanjutnya, kalau misalnya dengan tabel, nah ini lebih mudah lagi teman-teman. Kalau untuk menghitung future value anuitas, kalian menggunakan tabel yang ini ya, yaitu future value nilai anuitas. Sehingga hasilnya adalah nih future value untuk tabel future value nilai anuitas. Ini adalah jumlahnya yang nilai di tabel yaitu 4.600. Nah, 4.600 ini berarti kalau dicari untuk nilai future value keempat, yaitu jumlahnya adalah 4.641. Nah, kita lanjut. Untuk menghitung future value untuk di awal tahun. Untuk future value di awal tahun di sini yaitu sama, tapi yang diterimakan di awal tahun ya. Jadi, uang diterima di awal tahun. Nah, ini salahnya di sini. Uang diterima untuk di awal periode. Nah, uang yang diterima di periode berarti ngitungnya gimana? Tadi, kalau misalnya untuk tahun ke terakhir itu kan tidak menggunakan periode 0. Nah, ini yang membedakan kalau untuk awal tahun berarti menggunakan periode ke 0. Sedangkan periode keempat gimana? Periode keempat itu tidak dihitung sama sekali. Sehingga hasil perhitungannya juga lebih mudah, yaitu dimulai dari periode ke-0, 4 dikurangi 0, terus kemudian 4 dikurangi 1 pangkatnya, terus untuk mencari periode kedua berarti 4 dikurangi dengan 2, untuk mencari di periode ketiga berarti 4 dikurangi dengan 3, sehingga hasilnya adalah lebih besar. Future value annuity due, ini jumlah pembayarannya lebih besar karena langsung di awal tahun dibandingkan dengan yang tadi future value menggunakan ordinary, itu pembayarannya itu adalah sejumlah lebih kecil yaitu 4.600. Hasilnya di sini adalah teman-teman kalau dijumlah itu 5.105. Nah, jadi yang membedakan antara annuity dengan ordinary adalah kalau annuity di sini dia untuk annuity di sini berarti dia menghitung menggunakan tahun ke-0. Sedangkan untuk ordinary dia patokannya tahun terakhir dihitung, tapi tahun ke-0-nya tidak dihitung. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum ya bedanya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk lanjutan di bertahap, itu sama teman-teman. Karena tadi menggunakan periode tahun ke-0, berarti kan sebenarnya ini aslinya pangkat 4 ini diperoleh dari 4 dikurangi dengan 0. 4 dikurangi 0 kan hasilnya adalah 4 toh. Nah, jadi yaitu dimulai dari 1000 ditambah pangkat 3, ini 1000 plus 1,1 pangkat 3, untuk menandakan tahun pertama, terus tahun kedua berarti pangkat tahun kedua, sedangkan pangkat ketiga yaitu berarti untuk tahun ketiga. Hasilnya sama, 5.105. Lalu secara formula bagaimana? Secara formula lebih mudah teman-teman, karena di sini dia menggunakan patokannya yaitu sama. Patokannya adalah 4. Adanya pangkatnya itu sejumlah dengan tahun yang ingin dicari yaitu 4. Sehingga hasilnya adalah sama-sama 5.100. Nah, yang lebih mudah lagi adalah menggunakan tabel, teman-teman. Kalau tadi sudah menghitung dengan ordinary, kita dapat 4.000
600, maka untuk mendapatkan di future value annuity, kalian hanya tinggal mengalikan dengan 1 plus R, yaitu 1 plus dengan bunganya, atau 1 plus K, yaitu 1 dengan plus bunganya. Sehingga hasilnya juga sama-sama 5.100. Nah, untuk present value annuity bagaimana? Untuk present value annuity, di sini bedanya adalah kita mencari nilai sekarang, bukan nilai yang akan datang. Sehingga hasilnya adalah, nah ini teman-teman, untuk nilai sekarang. Kalau tadi tanda panahnya gitu menuju ke kanan, ini sekarang ke kiri, yaitu karena mencari nilai sekarang. Nah, patokannya masih sama teman-teman. Untuk ordinary berarti nilai akhir yang jadi patokan. Sedangkan nilai awal tidak boleh dihitung. Teman-teman masih ingat nggak ya untuk menghitung? Ini ada ralat ya, yang dicari bukan future value melainkan present value. Bentar. Perbaiki. Untuk bagian present value, present value annuity, untuk mencari present value annuity itu patokannya karena akhir tahun, berarti tahun pertama itu tidak diacuhkan untuk periode tahun ke-0, sedangkan di akhir tahun harus dihitung. Nah, untuk rumus present value, semoga teman-teman masih ingat ya. Rumus present value, bentar saya hapus dulu. Rumus present value di awal itu kan sebenarnya rumusnya mudah, yaitu P present value sama dengan future value dibagi 1 plus K pangkat N. Nah, jadi maka di sini rumusnya adalah 1000 dibagi 1 plus K atau 1 plus R pangkat N. Nah, kalau untuk tahun pertama ya mudah, langsung aja tahun pertama. Untuk mencari tahun pertama ya berarti tahun pertama langsung teman-teman di sini langsung menggunakan pangkatnya pangkat 1. Ya, saya tarik panah. Oke. Sedangkan untuk tahun kedua berarti patokannya untuk menggunakan di tahun pangkat kedua, pangkat ketiga sama, yaitu pangkat ketiga, pangkat keempat sama. Nah, yang penting teman-teman saat menghitung present value, teman-teman harus paham konsep awalnya itu adalah rumusnya ini. Walaupun nanti dia akan annuity maupun tidak annuity sekalipun, ketika kalian tahu paham dengan konsepnya, maka akan lebih mudah cara mengaplikasikannya. Oke, hasilnya kalau di present value ordinary itu adalah hasil akhirnya 3.169, yaitu di jumlah. Jadi annuity itu sebenarnya apa sih? Jumlah yang akan dibayarkan itu berapa sih pada periode yang ditentukan? Kalau kemarin menghitung present value, future value, itu kan hanya ingin tahu nilai kemudiannya, patokannya dari tahun yang dicari. Nah, di sini nilainya adalah hasil penjumlahannya, yaitu 3.169. Sama halnya dengan menghitung secara bertahap. Untuk di bertahap, yaitu tadi kalau teman-teman masih ingat konsepnya, untuk present value kan berarti future value dibagi 1 plus K pangkat 1 untuk periode tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga hasilnya sama-sama 3.169. Nah, untuk selanjutnya, untuk di formula, rumus formulanya berbeda ya teman-teman. Kalau di formula rumusnya seperti ini sehingga nanti hasil akhirnya juga sama, yaitu 3.169,9. Oke, lalu bagaimana tuh kalau dengan tabel? Kalau tadi tabel untuk mencari future value menggunakan huruf depannya itu adalah F, sekarang kalau present value menggunakan huruf depannya adalah P. Jadi teman-teman patokannya adalah huruf P, yaitu tabel P
FIFA atau present value anuitas, sehingga hasilnya adalah hasil di tabel untuk periode tahun keempat 3,169, yaitu hasilnya tetap sama 3.619. Lalu sekarang kita ingin mencari present value untuk yang di periode awal. Nah, periode awal masih ingat ya teman-teman konsepnya? Ingat, yang jadi patokan itu periode awal yaitu periode 0. Sedangkan periode 4 dihitung tidak perlu dihitung. Sehingga kalau dia mulai dari periode ke-0 berarti langsung aja pangkatnya 0 untuk tahun ke-0, pangkat 1 untuk tahun ke-1, terus pangkat 2 untuk tahun kedua, lalu ada kesalahan teman-teman, yaitu periode tahun pangkat ketiga. Oke, saya perbaiki. Nah, ini saya perbaiki teman-teman. Periodenya itu bukan pangkat 4, melainkan pangkat 3, sehingga hasilnya adalah kalau dijumlah sama-sama 3.486,9. Nah, untuk yang di present value bertahap juga sama, yaitu kalau ketika kita mau mencari tahun ke-0, ya berarti pangkatnya adalah tahun ke-0, tahun ke-1 berarti pangkat tahun 1, tahun kedua dan ketiga juga sama. Sehingga hasilnya juga sama-sama 3.486,9. Untuk formula, rumusnya seperti ini, teman-teman, tidak jauh berbeda. Hanya yang menjadi perbedaan adalah untuk present value anuitas, yang secara anuitas ini rumus formulanya itu sama, tidak ada berbeda. Terus kemudian nanti mohon coba dicek bareng-bareng ya teman-teman. Oh iya benar, untuk yang bagian anuitas itu tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan untuk mencari periode tahun ke selanjutnya menggunakan tabel, kita harus dapat dulu nilai dari ordinary-nya yaitu 3.600. Sehingga kalau mau dicari nilai dari annuity-nya dari hasil ordinary itu dibagi 1,1 hasilnya adalah 3.486,9. Nah, ini hati-hati teman KMN, sepertinya saya balik lagi ya, sepertinya untuk formula di bagian present value itu teman-teman bisa lihat di halaman, untuk yang bagian annuity do, teman-teman bisa lihat di halaman berapa ini? Halaman 93 di buku Mamdu. Jadi rumusnya itu sebenarnya sudah benar, tapi kurang dikali 1 plus R ya. Saya perbaiki dulu. Nah, ini saya kali 1 plus R, teman-teman. Ya kan, teman-teman? Nah, sehingga nanti ini di sini dikali dengan 1,1 karena 10%. Terus ini dikali 1,1 dikali lagi dengan 1,1, hasilnya present value keempat adalah 3.486,9. Oke. Nah, selanjutnya perpetuity. Jadi tadi teman-teman sudah belajar anuitas, sekarang kita belajar tentang perpetuity. Perpetuity itu apa sih? Sebenarnya dia adalah nilai anuitas yang menggunakan periode waktu yang tidak terhingga. Jadi kata kuncinya adalah waktunya itu tidak terhingga. Karena waktunya tidak terhingga, apa yang dimaksud dengan tidak terhingga? Yaitu waktu pembayarannya tidak terhingga. Nah, contoh, Profesor A memiliki royalti sejumlah 1 juta setiap tahunnya dan diterima terus-menerus. Lalu,
kemudian diskonnya adalah 10%. Nah, kita kan nggak mungkin nih melakukan penyelesaian seperti ini, yaitu dibagi sampai nanti adalah pangkatnya itu sampai ke tidak terhingga. Bilangan tidak terhingga mau dihitung berapa lama pun tetap tidak akan dapat pangkat tersebut. Sehingga untuk memudahkan bagaimana solusinya? Yaitu caranya adalah menggunakan rumus ini, yaitu PMT. PMT itu pembayarannya, yaitu 1 juta tadi, dibagi dengan K. K adalah bunganya, sehingga yang diterimakan oleh si profesor berapa? Yaitu 10 juta. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk ini sebenarnya masih ada beberapa hal. Jadi di bagian halaman 94 buku Mamdu itu sama konsepnya sebenarnya mencari present value untuk menggunakan halaman 94 itu menggunakan konsep ordinary, tapi yang berbeda adalah di halaman 94 di buku teman-teman, yaitu nilai kasnya tidak lagi sama. Ini nilai kasnya di sini ada 1000, 1500, 2000, 3000. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk menghitung perpetuity pun itu nilai sekarangnya atau nilai kasnya itu juga bisa berbeda. Sedangkan anuitas tadi konsepnya bagaimana? Konsepnya kalau di anuitas nilai kasnya itu harus sama dan jumlahnya sama dari periode tahun ke satu dengan yang lainnya. Tapi kalau di perpetuity, selain waktunya boleh tidak terbatas, nilai aliran kasnya pun juga boleh tidak sama dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya teman-teman silakan buka buku Mamdu di halaman 96. Nah, yang membedakan di sini adalah halaman 96 itu ternyata periode bunganya itu berbeda. Yang tadi semula hanya 5%, jadi kalau keterangan di halaman 95, itu sebagai contoh perusahaan membagikan dividen awal tahun 1000, lalu kemudian dividen yang dibagikan per tahun sebenarnya 5%. Tapi ternyata yang dipakai saat ini itu adalah 10%, sehingga berarti kan yang awalnya kita mau dibagikan 5% menjadi 10%. Nah, karena ada perbedaan seperti itu, berarti di sini yang nilai saat ini atau nilai pertumbuhan itu G, yaitu 10%, 5% dikurangi dengan nilai R yang digunakan saat ini, yaitu 10%. Jadi, rumusnya adalah present value sama dengan D itu dividen 1050 dibagi 0,1 dikurangi dengan 0,5. Asumsinya di sini baru bisa berlaku jika nilai R-nya harus lebih besar dari nilai G-nya. Jadi kalau nilainya G-nya lebih besar daripada R-nya, itu tidak bisa digunakan. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan belum ya teman-teman? Kalau belum ada pertanyaan, berarti nanti kita akan coba bahas untuk bagian amortisasi dan tingkat bunga efektif. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh dilontarkan di dalam ketika nanti sesi video call ataupun chat room. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu.